Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita. Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini di bab 5 part ketiga di hari Senin tanggal 26 September 2022. Nah, semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu ya. Sadhu. Sebelum kita memulai, kita akan sama-sama membacakan Namakara Pata. Mungkin bisa dipimpin oleh Romo Effendi. Pada Romo Effendi, saya silakan. Baik, mari kita sama-sama membacakan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Effendi. Selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Iya, terima kasih Cilusi. Teman-teman Dharma sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini, hari Senin tanggal 26. Kita memasuki pelajaran Abhidhamma Sanggaha bab 5 terkait dengan Witimuta ya. Ini pertemuan kita yang ketiga kalau tidak salah ya Cilusi ya. Kita masuk kemarin baru sampai ke berapa ya? Sampai bumi 31 ya kalau tidak salah. Bumi 31 sampai yang ke berapa ya? Saya mohon maaf. Masih alam peta, Romo. Oh, masih alam 21 peta. kemarin. Oke. Sampai peta Masih 1 terakhir. Masih alam peta. Oke, Ya. kita masih bicara di alam peta sini ya. Iya. Alam peta. Sebentar, ini kok saya riset. Kita bicara di alam peta ya. Ya pakai klik ini dong. Nah, kalau kita bicara alam peta, maka alam peta itu adalah alam apa namanya? Hantu kelaparan. Kemarin kenapa disebut hantu kelaparan gitu ya? Saya coba sebentar pakai ini. Kemarin kita bilang yang ketiga ya. Di Apaya kan Apaya 4 itu kan ada 4 alam yang menyedihkan itu, ada apa namanya? Alam niraya, lalu ada alam tiracana. Maaf, sorry hapus. Tiracana, yang terakhir adalah alam peta ya. Alam peta ini dikenal sebagai apa? Alam hantu kelaparan kemarin ya. Kalau tidak salah ya teman-teman ya. Ya. Alam hantu kelaparan. Yang dalam bahasa Pali namanya Peti Wisaya. Bahasa Palinya Peti, T-nya 2. Peti Wisaya. Ini alam apa namanya? Alam hantu kelaparan. Nah, kalau kita bicara alam hantu kelaparan ini, kemarin kan udah dibagi jenis-jenisnya ya. Hantu kelaparan ini kenapa disebut nama ini? Karena apa ya? Yang disebut hantu itu kan peti sebenarnya. Yang disebut hantu itu peti. Nih, peti. Ya, teman-teman ya. Nah, para hantu kelaparan ini senantiasa kehausan dia.
Kalau dalam buku yang lain, kehausan itu adalah nijama. Kemarin ya, ini di satu buku ada yang bilangnya nijama. Nijama tanha. Selalu kehausan. Tapi kalau kemarin kita lihat rujukannya di di Winaya Pitaka kan berbeda ya, sedikit nggak apa-apa. Untuk kelaparan sebutannya untuk makhluk-makhluk yang telah lahir di sini, yang telah lahir dan pergi meninggalkan kehidupan sebelumnya, dia jadi hantu kelaparan. Nah, kalau kita bicara hantu kelaparan ini, wilayah kehidupannya kan kalau binatang kan punya wilayah nih. Sekarang hantu kelaparan itu tidak memiliki batas, ya. Kalau binatang kan ada batasnya. Tapi kalau hantu kelaparan tidak memiliki batasan ruangan yang memisahkan mereka. Jadi kenapa nggak ada batasan ruangan memisahkan mereka? Makanya mereka mungkin ada orang mengatakan bisa tembus dinding gitu ya, karena nggak ada batasan. Ya, jadi patung peta ini kalimatnya tidak sama seperti kelahiran. Kalau nggak wilayahnya ya kalimatnya kemarin wilayahnya adalah hantu-hantu kelaparan tidak memiliki batas. Tidak memiliki batas. Kalau dalam bahasa Pali namanya parici. Paricino. Kasa. Paricino kasa. Tidak memiliki batas. Walaupun mereka kalimatnya ya nggak ada batasan. Tapi kita tahu ya, makhluk-makhluk peta ini kemarin kita bicara dia tinggalnya di mana kuburan-kuburan gitu ya, di apa namanya di hutan-hutan ya, di hutan-hutan, terus di kaki-kaki gunung gitu ya, kaki-kaki gunung ya, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dan kita sudah selesai itu ya, kemarin kan kita sudah bahas ya Cilusi ya, total semuanya ya. Iya, Masuk sudah dalam Romo. itu ada, betul nggak? Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau kita lihat yang berikutnya, maka kita berbicara adalah alam apa yang keempat, yaitu Asura Kaya. Bahasa palingnya Asura Kaya. Nah, sebelum kita bicara Asura Kaya saya tulis, kita lihat di programnya Korudi ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Asura Kaya. Asura Kaya ini adalah kumpulan jin. Ya, kumpulan jin dan ini usianya sangat tidak terbatas. Makhluk yang lahir di sini jenisnya adalah Dugati Ahituka. Dugati Ahituka Putujana, ya. Lalu kenapa disebut jin atau asura? Mungkin istilah jin itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Makhluk yang jin itu kan kalimatnya yang lebih besar dari setan. Nah, asura itu bukan dewa nih ya. Kan kebanyakan orang kan asura itu kan ada dewa. Nanti kalau di buku yang lain seolah-olah ada dewa. Nanti kita lihat ini perdebatan ya. Jadi asura itu bukan dewa. Kalau dewa kan bisa bersenang-senang dengan dengan wilayahnya ya. Nah, kalau di asura atau jin ini atau asura kaya ini mereka karena bukan dewa dan tidak bersenang-senang. Karena di alamnya apa ya? Alamnya menyedihkan. Dia tidak bisa bersenang-senang dan tidak bisa berhibur artinya dengan hiburan sebagai hasil dari kekuasaannya. Kan kalau alam dewa kan itu bisa senang karena hasil dari kekuasaannya kan ada raja dewa, ada putra dewa kan begitu. Nah, jin ini dikenal sebagai petasura. Ya, kalimatnya di sini bisa aja makanya asura kaya atau petasura. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Jadi usianya seperti itu. Tidak terbatas, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kalau kita bicara asura kaya boleh juga disebut sebagai petasura. Petasura ya. Petasura ini adalah dikenal jin hantu kelaparan. Jadi sama nih. Jin hantu kelaparan.
Karena dia ada kalimat jin, berarti lebih besar, ya. Setannya lebih besar. Nanti teman-teman kalau kita merujuk, misalnya kita rujuk di Paramata, di Pani, ini kita komentar ya. Paramata di Pani itu dijelaskan bahwa ini rujukannya, kalau kita rujuk di Paramata di Pani dijelaskan bahwa yang namanya asura itu ya asura itu kan kalimatnya kita pernah bicara sura meraya gitu ya. Sura meraya. Nah, kalimat itu sebenarnya sura ini adalah sura itu artinya jamak. Jamak atau banyak. Jamak atau banyak. Nah, ini merujuk pada seolah-olah ada dewa di situ ya, dewa asura. Mereka bersenang-senang untuk bisa seolah-olah apakah nanti asura itu dibagi ada dewa asura? Nanti kita lihat ya. Karena ada kitab komentar yang berbeda nih terkait dengan hal itu. Karena mereka-mereka yang lahir di Asurakaya kan adalah tanpa akar kan? Tanpa akar. Karena dia tanpa akar, maka ada Ahetuka. Makhluk-makhluk dewa jin ini adalah Ahetuka Pugala kan? Dugati bahkan. Dugati Ahetuka Putujana. Kalau dewa Asura, nanti kita kenal ada dewa Asura. Dewa Asura itu kan lahirnya 2 akar atau 3 akar. Jadi beda. Kalau di Sri Lanka misalnya, alam-alam dewa Catumarajika karena dia berantem dengan sekelompok dewa lain lalu kalah, mereka terus turun. Ya. Dan dia turun ke bumi misalnya begitu. Kalau Myanmar nggak mengaku itu, Myanmar ya ketika dia kalah dia nggak kemana-mana gitu loh. Ya. Memang ada perbedaan. Karena kalau kita berbicara Asurakaya atau Petasura, ini jin hantu kelaparan kan adalah makhluk yang Dugati Ahetuka. Tapi kalau kita jadi lahir dalam dewa, dia adalah kalau nggak di Hetuka pasti Tehetuka gitu ya. Nah, dalam kitab Paramata di Pani kalimatnya bahwa yang namanya terminologi asura itu bukan sura, bukan sura. Jadi kalau kita bicara asura itu bukan sura. Ya, ini bukan sura. Bukan sura. Kenapa bukan sura? Sura itu apa sih? Jamak tadi ya kan pemahamannya. Sura itu jamak atau banyak. Ya, kalau jumlahnya jamak atau banyak biasanya merujuk kepada para dewa. Maka para dewa jumlahnya banyak di atas bumi. Di atas bumi. Ya. Tapi kalau para dewa kan penuh dengan kesenangan. Mereka bisa bersenang karena apa? Pencapaian dari keberhasilan mereka yang dengan danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana biratahontu kacantu dewata gata kan gitu ya di parita kita baca. Artinya kalau itu makhluk berasal orang-orang yang lahir dalam dewa kan karena dana dilaksanakan, sila dikembangkan, bawana dana dilaksanakan, sila dipraktekkan, lalu bawana dikembangkan, maka dia lahir dalam dewa. Nah, karena dia bisa mencapai lahir dalam dewa, maka penuh kesenangan, kegembiraan. Tapi di Asura atau jin ini nggak ada. Karena dia bukan dewa, ya di jin ini bukan dewa, maka apa yang terjadi? Karena dia bukan dewa, maka itu tidak terjadi di alam-alam seperti dewa, ya. Di alam ini bukanlah seperti dewa yang kita kenal, ya. Nah, dalam sistem kosmologi misalnya, ada jenis jin yang musuh para dewa misalnya gitu ya. Sura musuh para dewa. Ini jin ini katanya musuh para dewa. Ya, musuh para dewa. Yang dalam bahasa Pali dikenal sebagai Sura. Sura Papati Tipaka. Tipaka, musuh para dewa. Jin ini tidak termasuk dalam kumpulan para dewa di surga dia. Ya. Di surga Tawatimsa tentu ya. Dan biasanya kenapa seperti itu? Karena
Kalau jin-jin yang Asura Kaya ini adalah jin-jin yang sebenarnya dia kelaparan, ya. Tanpa kebahagiaan lah, dibeda ya teman-teman ya. Nggak sama seperti yang digambarkan. Tapi kita nanti lihat di bukunya apa ya, di bukunya Pak Pandita kita lihat. Tapi kalau kita lihat syair ya, kita lihat syair nanti ya. Kalau teman-teman nanti lihat syair penjelasan ya, di salah satu buku kita akan lihat nih ya sebentar ya. Jadi ini pemahaman yang kita dapat sebenarnya dari sisi Myanmar ya, tapi di bukunya Pak Pandit misalnya atau di buku-buku yang lain kita kenal yang namanya Asura Kaya. Yang keempat nih ya, Asura Kaya bumi itu apa ya? Alam raksasa jadinya begitu. Di buku Pak Pandit ada bilang gitu ya. Alam raksasa Asura. Gitu. Nah, kenapa disebut demikian? Karena makhluk-makhluk yang tinggal di sini di Asura Kaya bumi ini ya jauh dari kemuliaan. Jauh dari kemuliaan, ya. Karena dia jauh dari kemuliaan dan kebebasan serta kesenangan. Jauh nih ya. Nah, di bukunya Pak Pandit, Asura itu dibagi 4. Nah, makanya kenapa ini mungkin pakai menggunakan tradisi Sri Lanka ya, saya tahu. Di buku Pak Pandit misalnya Asura Kaya itu ada 4. Asura Kaya itu dibagi 4. 1 disebut sebagai Dewa Asura. Nah, Dewa Asura. Nah, ini nggak dikenal di kalangan Myanmar ya, nggak dikenal ya. Karena yang namanya dewa itu bukan Ahetuka dia. Dewa itu adalah minimal Dewa Hetuka atau Tihetuka. Tapi kalau Asura pasti adalah Ahetuka. Kayak pahami dulu ya. Nggak apa-apa, ini kan mungkin kita kan memperkaya aja ya. Memperkaya aja. Ini dikenal sebagai apa katanya? Sebagai dewa yang disebut Asura. Asura. Karena tadi kalimat Asura, Sura itu berarti jamak banyak. Dan dewa kalau turun pasti banyak. Kalau kita bilang misalnya kita cerita Tripitaka di mana para dewa selalu datang kepada Sang Buddha di hutan Jeta gitu kan, memohon 38 berkah gitu kan, kumpulnya banyak sekali itu. Ya. Yang kedua disebut sebagai Peta Asura. Kalau Peta Asura tentu ya, Peta Asura ini adalah setan yang disebut sebagai Asura. Yang ketiga, ini baru ada namanya Niraya. Niraya. Asura. Ya, Niraya itu apa? Makhluk neraka ya, neraka yang disebut sebagai Asura. Ya, kita lihat nih bukunya Pak Pandit ya. Kenapa beliau menulis ini? Karena ada pemahaman mereka yang masuk ke dalam ke Asura, kekuatannya apa? Loba, keserakahan, ya kan? Keserakahan sangat tinggi sekali. Ya, karena sangat tinggi sekali, maka dia lahir setelah dia meninggal dunia, ini lobanya tinggi. Karena dia meninggal dunia, maka bukan jadi peta, tapi jadi Peta Asura. Ya, lebih tinggi. Lalu ada pernyataan di dalam bahasa Pali, bunyinya begini. Ye puya nena hisata tanhaya gitu ya. Tanhaya itu berarti ada tanhaya, ada peti wisayang, upajanti, begitu kalimatnya. Bahwa semua makhluk gitu ya kalimatnya, semua makhluk ini sebagian besar lahir di alam
peta atau asura itu karena kekuatan loba, ya. Itu ada syair begitu. Makanya kita mengakui bahwa mereka yang lahir dengan kekuatan loba pasti lahir di sini. Nah, tapi kalau kebencian dan segala macam itu pasti lahirnya di alam neraka ya. Terus kalau kebodohan di dalam binatang. Kita sudah bahas itu ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu tuh penjelasan alam yang disebut sebagai asura. Dia nggak banyak macam-macamnya, ya. Hanya seperti itu saja. Jadi asura sudah selesai. Jadi kalau kita kembali ke programnya Korudi, ya asura kaya itu adalah makhluk yang lahir di Bugati Ahituka, dan mereka ini adalah rumah sejati kita nih, ya. Niraya, Tiracana, Peta, dan Asura Kaya adalah rumah sejati kita. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke keluarga yang disebut manusia. Di alam manusia, kenapa usianya tidak terbatas? Siapa yang bisa tahu kenapa di alam manusia usianya tidak terbatas? Kalau Anda lahir sebagai manusia, kenapa tidak terbatas? Karena nanti kita akan ketemu dengan menurut Parita Sutta yang kita baca, kemunculan para Buddha itu kan maksimal 4 atau 5 di satu kalpa. Setelah itu dunia hancur, ya kan? Dan ternyata usia rata-rata manusia di zaman para Buddha itu berbeda-beda. Hanya Buddha Gautama yang 100 tahun ya, gitu ya. Nah, yang menarik kalau teman-teman lihat di sisi sebelah kanan, ternyata makhluk yang ada di alam manusia ini, pugalanya itu ada 11. Sugati Ahituka Putujana. Apa itu Sugati Ahituka Putujana? Dia adalah orang manusia cacat. Di alam manusia kita akan menemukan adanya Dwi Hetuka Putujana. Di alam manusia ada yang 2 akar. Di alam manusia ada Tihetuka Putujana. Di alam manusia ada Sotapati Magata, Sotapati Palata, Sakadagami Magata, Sakadagami Palata, Anagami Magata, Anagami Palata, Arahata Magata, dan Arahata Pala. Jadi di alam manusia itu ada 11 makhluk tinggal di situ. Ingat ya, kita sedang berbicara keluarga apa? Kama Wacara Bumi. Kalau teman-teman belajar bab 1 kan ketemu ya. Yang disebut Kama Wacara Bumi itu adalah, lihat tuh, Kama Wacara Bumi itu ada 89, 121 ya. Dan Kama Wacara Bumi ini kalimatnya adalah citanya ada 80. Ya. Ya, manusia di alam Kama Wacara Bumi ini bisa 80 cita. Ya, kayak gitu ya, kita close. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sini, ke tulisan saya. Jadi, kita langsung ke yang ketiga, yang keempat adalah yang kelima dari tingkatan alam manusia adalah yang kelima adalah manusia. Ya, kenapa disebut manusia? Ya, kenapa disebut manusia? Karena batin mereka berlimpah. Karena batin mereka berlimpah. Tuh. Berlimpah dengan apa? Dengan kualitas-kualitas. Maka bisa dikembangkan oleh dia manusia mah. Dengan kualitas. Ya. Kualitas yang mulia. Kualitas yang mulia itu apa? Teman-teman sekalian.
ada mindfulness, ada sati, gitu kan, ada kedermawanan dan sebagainya. Makanya dia berlimpah. Nah, karena dia punya kualitas yang berlimpah, makanya kenapa bisa berlimpah? Kalau Anda tidak punya teman yang baik, nggak muncul nih kualitas berlimpah ini. Makanya Buddha mengatakan ada 38 berkah, ya. Makanya kalau kita mau berlimpah, kualitas-kualitas harus punya teman yang baik. Ya, punya kalenamita kalimatnya. Kalau kita bergaulnya salah, nggak punya kalam apa, maka kita tidak mendapatkan kualitas-kualitas yang berlimpah. Dan kita tahu bahwa di alam manusia tadi ada 11 penghuni, ya. 11 pugala. Bahkan seorang arahat sama sang Buddha hanya bisa dilahirkan di alam manusia. Sama sang Buddha ini hanya bisa dilahirkan di alam manusia. Ya. Nanti teman-teman menurut buku Lady Sayadaw, ya, kalau kita baca bahwa di alam manusia ini, gitu kalimatnya, ya. Di alam manusia ini apa ya? Kenapa bisa mencapai keadaan-keadaan yang berlimpah? Karena kalimatnya pakai bahasa Pali itu, ya. Anantariya kama. Di sini ada anantariya kama. Anantariya kama. Karena ada anantariya kama, ya, ada jalan-jalan kusala maupun akusala dia di sini, ya. Ada akusala maupun kusala kama. Dalam manusia unik, ya. Ada akusala dan kusala. Jadi di sini di alam manusia ini ada anantariya, itu bisa muncul akusala dan kusala. Tapi di alam-alam apa ya nggak bisa muncul kusala. Di alam-alam para dewa atau para brahma nggak bisa muncul akusala, gitu, ya. Tapi di alam manusia akusala dan kusala bisa muncul di anantariya kama. Nah, kalau kita melihat misalnya salah satu buku komentar Tripitaka, yaitu Abhidhamma Pitaka, yaitu Wibawini. Di kitab Wibawini kita dijelaskan bahwa manusia, mereka yang tinggal di Jambudipa, kalimat masa itu dikenal sebagai manusia itu tinggalnya di Jambudipa. Jambudipa. Atau kalau dalam bahasa Palinya namanya Jambudipawasino. Jambudipawasino. Ya. Ya, bahwa alam manusia itu di dalam kitab Wibawini dikatakan bahwa dijelaskan bahwa manusia adalah mereka yang tinggal di Jambudipa. Jadi sehingga Jambudipa itu pemahamannya seperti apa? Ya, apakah di India? Enggak juga, gitu, ya. Dikenal sebagai buminya namanya Jambudipa. Jadi manusia itu dikenal di kitab Wibawini ini adalah Jambudipa. Kan kita tahu nih di manusia ini kan banyak di bumi ini kan ada apa namanya, ada benua besar, benua kecil, gitu kan. Ada kesamaan fisiknya. Kita fisiknya hampir sama, tapi mungkin warna kulit yang berbeda, ya. Maka dalam konteks Wibawi ini dikatakan bahwa begini, manusia adalah bumi yang menjadi kediaman para manusia. Jadi begitu kalimatnya, ya. Manusia adalah, saya tulis saja, ya, di kitab Wibawi ini dikatakan bahwa manusia itu adalah bumi, ya, yang menjadi kediaman para manusia. Para manusia.
Gitu. Maka disebut sebagai manusia. Nah, teman-teman, itu kalau kita bicara alam manusia. Nah, dalam kitab Sihanada Sutta, ya, usia manusia itu kenapa tadi di sini tidak terbatas? Kenapa tidak terbatas, ya? Karena nanti kalau teman-teman merujuk kitab Cakawati Sihanada Sutta, ya, Sutta Pitaka namanya Cakawati Sihanada Sutta. Ya, di Cakawati Sihanada Sutta ini Sang Buddha menjelaskan bahwa nanti usia manusia rata-rata karena moralnya menurun akan menjadi 10 tahun. Dan ketika masa usia manusia maksimal 10 tahun, nanti wanita usia 5 tahun sudah menikah. Kitab Sihanada Sutta, Cakawati Sihanada Sutta itu tentang Raja Cakawati yang muncul di dunia ini. Ya. Nanti itu di-compare dengan Aganya Sutta misalnya bisa. Atau di-compare dengan apa namanya di Ganikaya itu ada suatu khotbah sutta, saya lupa judulnya itu ya, terkait dengan kemunculan 6 Buddha. Di Parita itu ada ya. Di Parita yang Vipasisana Matu Kakusandana, apa namanya, Wipasi, Siki, Kakusanda, Konagamana, Kasapa, itu Parita apa ya? Parita Kanda atau Wata Parita ya, lupa saya. Bojangga Parita. Anantia Parita kalau tidak salah. Ya, Anantia Parita itu bunyinya Wipasisana Matu Cakumata Siri Mato gitu kan. Sikisapina Matu Saba Butan Nukampino gitu kan. Lalu apalagi Wesabusana Matu Nahata Kasatapa Sino gitu kan. Namatu Kakusan Dasa Marasena Pama Dino gitu kan. Konagamanasana Matu Brahmanasa Wusi Mato gitu kan. Kasapasana Matu Wipa Muta Sasab Dwita Muta Sabadi gitu kan. Agirasana Matu. Nah, baru Sakya Puto. Ya, Sakya Puto Sirimato. Di situ jelas misalnya sujudku kepada para Buddha Wipasi. Buddha Wipasi itu Buddha yang memiliki apa ya, penglihatan dan keagungan misalnya. Sujudku kepada para Buddha Siki, yang Buddha Siki ini siapa? Pengasih semua makhluk. Ya. Buddha Wesabu sebagai pembersih noda misalnya begitu, ya. Pelaksana tapak, ya. Kakusanda sebagai apa? Penghancur mara gitu kalau di Paritanya, dan bala tentara. Makanya kenapa Parita Anantia Parita itu harus sering kita baca, harus hafal ya. Nah, yang terakhir adalah misalnya sujudku kepada siapa? Pada Buddha Gotama gitu kan. Di Buddha Gotama itu adalah Buddha yang sempurna pengetahuan, sabanyu ya, dan tindak tanduknya ya, sebagai manusia yang telah matang dalam kebijaksanaan misalnya begitu. Nah, jadi dari kitab Anantia Parita tadi atau Anantia Sutta, nanti kita lihat rujukannya ya di Ganikaya. Ternyata usia manusia itu berbeda-beda ya. Di alam manusia yang kita saat ini tempati, kan masa satu kalpa bumi kita ini kan harus diisi 5 sama Sang Buddha kan. Satu bumi kita ini harus diisi 5 sama Sang Buddha. Nah, Buddha Gautama adalah Buddha keempat. Nanti Buddha terakhir di masa dunia ini adalah Buddha Maitreya. Maitreya atau Maitreya. Ya, di atasnya ada Buddha
Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti ada Buddha apa di atasnya? Kalau tidak salah, ada Buddha Kaku Sanda Kona Gamana Kasapa gitu ya. Kaku Sanda Kona Gamana dan Kasapa. Nanti teman-teman akan belajar di Sutta Majjhima Digha Nikaya itu usia Pertapa Gotama, Buddha Gotama itu hanya 100 tahun maksimalnya. Tapi di Buddha Kakusanda ada, saya lupa ya, pokoknya ini 40.000 kalau tidak salah, 30.000, 20.000. Bayangkan ya, turun ya. Makanya kenapa? Di zaman Buddha Kakusanda, Konagamana Kasapa, Maga Pujanya 3 kali. Zaman Buddha Gotama, Maga Pujanya cuma sekali. Kenapa sekali? Karena usianya sangat terbatas. Ya, Buddha itu hanya mampu memperingati Maga Puja dengan berkumpulnya 1.250 biku yang semuanya tanpa diundang. Dibabarkannya adalah Wada Patimokkha gitu kan. Wada Patimokkha itu adalah intisari ajaran Buddha, Sabba Papa Sakaranang, Kusalasa Upasampada Sacita Parioda Panang gitu kan. Etang Manggala Buddha, Etang Manggala Mutamang. Jadi itu adalah ajaran para Buddha. Jadi ajaran para Buddha sama, karena ajaran para Buddha sama, Buddha Maitreya ini belum bisa muncul. Sekarang beliau sedang bersemayam di Tusita. Ya, dia tunggu di Tusita. Nah, jadi teman-teman bisa paham ya, kenapa usia manusia kok tidak terbatas, tergantung masa kebudahan seseorang. Dan kita ini, masa Buddha Gotama kita ini kan hanya 100 tahun. Dan kita sekarang masih bisa mendengarkan ajaran Buddha karena ajaran Buddha baru 2.600 tahun. Kita sudah kehilangan figur seorang Sama Sambuddha 2.600 tahun. Ya. Dan itulah yang membuat kita akhirnya hari ini, apakah banyak orang mengkomentari apakah ajaran ini masih asli atau tidak. Tapi dengan kita komentar di Pitaka, dengan masih adanya ditemukan para suci atau para anggota sangga yang memiliki kesucian menjaga sila dengan baik, kita bisa meyakini bahwa ajaran Buddha itu benar ya. Nah, kenapa disebut alam manusia sekarang? Tadi mereka ya, karena batin mereka berlimpah. Nah, karena manusia itu bisa tahu mana baik dan mana buruk. Tapi nanti teman-teman akan tahu bahwa ketika mereka lahir di alam manusia ya, alam manusia itu ada yang tihetuka, ada yang duhetuka. Ya. Ada yang ahetuka, tanpa akar. Oh, kalau manusia yang tanpa akar itu gimana? Ya, lahirnya cacat dia nanti kalau kita bicara di Patisandi nanti ya. Kita kan belum bicara Patisandi, kita baru bicara tentang kita nanti akan bicara tentang apa itu kalpa, apa itu ayu kapa, berapa lama ya gitu ya. Nah, kita akan bicara. Kita masih panjang nih karena bab 5 ini saya coba untuk lebih detail, lebih panjang ya. Nanti ke pelanggaran-pelanggaran sila seperti apa, jalannya kama, kenapa ada pelanggaran sila. Nanti kita akan masukkan seperti itu. Jadi kita ini bab 5 ini akan lebih panjang, tapi kita akan lebih sederhana belajarnya. Nggak pusing ya. Makanya kenapa bab 5 ini paling mudah kalau menurut saya dibandingkan dengan bab-bab lain kalau menurut saya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman nanti di alam manusia ini itu ada yang tihetuka, ahetuka, dan kalau kita lihat ya, di alam manusia ini, manusia itu ada yang lahir dengan 3 nih. Ada yang ahetuka, ada yang duhetuka, ada yang tihetuka. Ada yang tanpa akar, jadi manusia cacat nih ya. Ini manusia cacat sejak dalam kandungan. Ada 10 nanti kita bicara. Di pada saat kita bicara hukum karma ya. 10 hal cacat dalam kandungan ya. Cacat dalam kandungan. Di antaranya apa? Di antaranya misalnya lahir
lahir sumbing, lahir apa namanya tanpa kelopak tengkorak, kelopak otak, misalnya tutup kelopak. Terus salah satu di antaranya misalnya mandul, mohon maaf, terus tidak punya kayak Kasim gitu ya, tidak bisa memiliki apapun gitu terkait dengan hal-hal yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, hetuka, dua hetuka dan tihetuka mungkin kita sudah bicara itu di pelajaran Abhidhamma bab 1 ya, kalau tidak salah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau kita bicara kupas lagi yang namanya bumi ini ya nanti lebih dalam lagi ya. Ada bumi bagian utara, ini saya pakai ini ya. Ada bumi bagian utara, ada bagian selatan, kutub utara, kutub selatan, ada bagian timur, gitu, ada bagian barat, ada bagian tengah. Nanti di sini kita akan tahu bahwa usia yang sangat pendek ketika mereka tinggal di kutub utara dan kutub selatan. Ya, kenapa mereka orang-orang Asia bisa hidup lebih lama? Karena hanya 2 musim. Ya, karena 2 musim, maka disinyalir bisa lebih panjang usianya. Makanya kita tahu ya, orang-orang China bisa sampai 100 tahun lebih ya. Karena usianya cuman belum, karena kita bicara usia panjang itu kan karena pengaruh cuka ya, kama, cita, utu, dan ahara. Pasti gitu ya. Nah, utunya kenapa? Karena 2 musim. Pengaruh juga nih 2 musim. Atau maksimal 2 musim ya. Di utara kan musimnya dingin terus. Begitu ya teman-teman. Di alam manusia, karena manusia itu bisa mengetahui mana buruk dan mana baik, itu tergantung apa? Tergantung dia bergaulnya. Ya. Kalau dia bergaulnya salah, nggak bisa. Yang ini, kalau kita punya akar ini, bisa kita ketemu guru yang tepat, bisa memperoleh jana, bahkan mencapai kesucian. Kalau enggak, walaupun kita lahir di sini, tehetuka, tapi kita tidak punya kesempatan untuk bertemu ajaran Buddha atau punya teman yang salah, ya kita akan selesai masa kehidupan kita sebagai manusia. Kita akan menjadi manusia yang sia-sia kan? Itu ya teman-teman ya. Nah, itu alam manusia. Nah, kita lihat sekarang alam berikutnya Catumahrajika ya. Kita persempat aja, mudah-mudahan bisa selesai hari ini Kama Sugati Bumi. Ya, masih lama kan, cukup ya Cilusi ya kita ya. Kita habisin sampai Kama Sugati Bumi ya, biar lebih cepat karena pelajaran kita masih panjang. Yang alam ke-6 adalah, nih, biar teman-teman tahu di sini. Jadi teman-teman harus hafal. 31 alam hidup kehidupan itu harus hafal ya. Kita sudah bicara alam manusia. Ada 11 alam yang tinggal di sini. 11 putu jana. Nah, sekarang kita lihat alam yang berikutnya apa? Apa teman-teman? Di sini ini apa namanya? Alam dewa. Alam 4 maharaja. Berapa usianya? Usianya adalah 500 tahun surgawi. TS itu tahun surgawi, itu kita bicara ya. Nanti kita akan lihat apa itu satu kalpa nanti belakangan ya. Tahun surgawi. Nah, kalau kita bicara tahun surgawi, karena di alam ini, di alam manusia 50 tahun, di alam Catumahrajika 1 hari. Maka kalau kita total ya, dengan usia dia 500 tahun, gitu ya, kurang lebih gitu ya, dia usia tahun 500 tahun surgawi itu jadi di total jadi kurang lebih 9 juta tahun. Ya, 9 juta tahun. Ya, di 1 hari di alam Catumahrajika nih, alam Catumahrajika 50 tahun. Nanti kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Paham ya teman-teman ya, kali 2 nih, dikali 2 semua. Nah, kita lihat ya, karena dia usia 1 hari di alam Tawatimsa Catumahrajika 5. 1 hari dalam Catumahrajika itu sama dengan 50 tahun usia manusia. Itu ya. Maka di usia sini panjang 900 tahun. Ya. 9 juta tahun, ya. Jadi Anda bisa bayangkan mereka yang lahir di alam Catumahrajika. Nanti saya akan jelaskan ya, ada kalimatnya.
Kemarin kan kita sempat singgung tuh ada 4 raja dewa seperti apa ya. Nah, Catu itu 4 ya, Catu itu 4. Jadi teman-teman nanti di buku yang Mulia Asin Keminda sama di buku Pak Pandit ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan 2 buku itu nggak apa-apa ya. Alam Catu Maharajika. Maharajika. Atau dikenal sebagai 4 Maharaja ya. 4 Maharaja. Nah, teman-teman, alam 4 Maharaja itu, alam Catu Maharajika Bumi itu, di mana lokasinya gitu ya. Nah, di kitab komentar dikatakan bahwa alam Catu Maharajika itu di masa itu ada Gunung Mahameru, bukan Gunung Semeru ya. Kalau Gunung Semeru kan di Lumajang. Dekat kalau kita ke Batu juga bisa kita lihat tuh ya. Atau ke Malang kita bisa lihat. Tapi ini Gunung Mahameru, dan Gunung Mahameru itu kan di puncak Gunung Mahameru itu ada alam Dewa Catu Maharajika. Alam Catu Maharaja kita adalah 4 ala raja dewa ya, atau 4 maharaja. Orang dikenal sebagai juga kalimatnya sebagai apa namanya alam 4 raja dewa. Alam 4 raja dewa. Gitu ya teman-teman ya. Berarti di sini di alam ini ada 4 alam raja dewa, dan kita pernah bicara kemarin di bab 8 terkait dengan Indriya Pacayo. Indriya itu raja ya. Nah, memang 4 raja dewa ini kan menguasai utara, selatan, barat, timur gitu loh ya. Jadi karena dia menguasai 4 wilayah, ya teman-teman ya, mereka tinggal di kalimatnya di 4, dia menguasai 4 penjuru arah gitulah kalimatnya ya. 4 penjuru arah. Kita lihat satu-satu. Yang pertama dalam 4 raja dewa ya, untuk wilayah timur gitu ya. Ini dikuasai oleh dewa di bukunya yang Mulia Asin Keminda adalah Datarata. Datarata. Ya. Kita lihat di bukunya Pak Pandit, Datarata itu sama ya. Ini Datarata juga. Makanya kan ada orang bilang, aduh, saya itu kalau beli rumah menghadap kemana Romo gitu kan. Nah, jadi masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya kekuasaan nih. Ya kalau kita rajin sembahyang pai gitu ya, pai tikong kan kita pai 4 raja dewa sebenarnya. Kalau dia masa dihormati, dia sesenangi kan dia ya. Datarata, ya Datarata itu dewa, ya dewa. Dewa kalimatnya raja dewa. Raja dewa nih dia. Tapi untuk wilayah apa? Wilayah timur gitu kan. Wilayah timur. Raja dewa untuk wilayah timur. Kalau wilayah timur berarti dia menguasai apa? Dia menguasai Gandaba. Ganda itu harum ya. Ganda itu harum. Ba itu dewa. Kalau di apa namanya? Di apa sih ya? Di film Mahadewa yang saya tonton dulu di Antv ya. Gandaba itu selalu megang musik. Sinadi gitu ya. Pengikutnya Maharaja ya, si Dewa Mahadewa ya. Nah, makhluk Gandaba ini karena dia menguasai dewa para Gandaba ya. Gandaba itu adalah para dewanya musisi gitu ya. Ini dikenal sebagai dewanya musisi. Dewa musisi. Teman-teman lihat, pernah tahu Capelohan 8 dewa ya, 8 dewa saya punya di rumah patungnya. 8 raja dewa itu 1 wanita, yang 7 itu laki-laki. Rata-rata megang alat musik gitu ya. Maka kalau kita berbicara mengkonvert ajaran Buddhism dengan ajaran teman-teman yang mengakui ada 8 dewa,
Ya ternyata 8 dewa ini adalah mungkin menurut perkiraan kami atau saya adalah ini adalah dewa yang disebut sebagai Datarata. Yaitu dewa yang menguasai wilayah timur. Gitu ya. Dewa musisi. Apa ya? Ada sebagian orang mengatakan bahwa Gandaba itu setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Ya, dia atau ada anggapan setengah dewa nih. Ya, kenapa disebut setengah dewa? Karena mereka memiliki kualitas yang sama dengan Asura atau dan plus naga. Kita pernah baca Parita Etawata nggak? Atau kita mengundang para dewa kan gitu. Atau Etawata lah ya. Kasata Cabu Mata, Dewa Naga Mahidika. Ada apa kalau kita baca Parita Etawata terjemahannya apa sih? Saya jarang menerjemahkan apa Etawata dari terjemahannya ya. Kita kan karena selama ini sering membaca paritanya bukan Etawata tapi apa? Ini ya paritanya Parita Patidana ya. Ya, gitu ya. Etawata Camehisa Batang punya Sampadang gitu ya. Sabe Dewa Numo Dantu gitu kan. Di situ kita berbicara tentang raja apa Gandaba naga yang perkasa gitu kan kalimatnya gitu kan. Nah, makanya kenapa? Karena dia disebut sebagai Asura di situ ya. Jangan Anda berpikir Asura di situ sebagai makhluk peta, tidak ya. Karena tadi Asura yang tadi dimaksud oleh kitab Wiwedani adalah kumpulan gitu loh. Ya. Nah, mereka lahir di situ karena buah praktek dari sila tadi kan saya katakan ya. Silang danang dadantu sadaya, silang rakhantu sabada, bawana birata hontu gacantu dewa tagata. Ya dia lahir karena buah praktek sila. Ya. Karena dia praktek sila ini jadi dia bisa lahir di situ ya praktek sila. Lalu yang kedua, kadang-kadang Gandaba juga bisa saja ya di makhluk yang terbang di angkasa. Bisa begitu ada orang. Di kitab-kitab komentar bilangnya begitu. Gandaba adalah makhluk yang terbang di angkasa. Dan kalau kita mengutip salah satu sutta yang namanya sutta yang Ata Natia Sutta ya yang tadi kita bacakan ya. Atanatia Sutta bahwa Gandaba ini ya Gandaba ya. Nah, Gandaba itu biasanya disebut juga makhluk yang biasa mengganggu praktek biku meditasi. Di biku-biku yang sering meditasi itu atau bikuni yang suka meditasi itu kadang diganggu oleh para makhluk Gandaba ini. Karena kan Buddha kan mengatakan di dalam salah satu winaya atau sutta, para biku pergilah ke hutan, duduklah di bawah pohon yang rindang, dan begitu kan kalimatnya ya. Nah, biasanya mereka-mereka yang tinggal di dewa ini dewa Gandaba ini adalah dewa yang suka tinggal di pohon dan suka harum. Jadi kalau Anda nanti ganda itu kan harum ya. Ada ganda kuti, ya kan Buddha kan ganda kuti tuh, jadi harum kutinya sang Buddha itu harumnya minta ampun ya. Jadi kalau Anda lewat tiba-tiba ada wangi gitu kan, nyium wangi itu berarti makhluk Gandaba ya. Apa perlu lari? Nggak usah ya, mungkin dia senang dengan Anda. Sekarang kita lihat ini timur ya. Untuk yang selatan gimana? Habis timur apa? Yang habis timur selatan dulu ya, untuk wilayah selatan. Nah, untuk wilayah selatan namanya adalah Wirulaka.
laka. Di bukunya Pak Pandit juga sama ya. Idem ya. Ini idem ya, sama ya. Wirulaka adalah raja yang menjadi raja di sini adalah gitu ya. Saya pakai kalimatnya di buku Asin Keminda jelas sekali, itu adalah Raja Kumbanda. Kumbanda. Yang menjadi raja namanya Raja Kumbada ya. Kalau kita lihat literatur ya, Raja Kumbada ini siapa gitu kan? Ternyata Raja Kumbada adalah jin raksasa. Ya, jin raksasa dia itu. Yang dalam bahasa bahasa Palinya adalah dana sama nih. Warakasa. Dana Warakahasa. Yang biasa tinggal di mana? Tinggalnya di hutan. Jadi kalau kita bicara makhluk wirulaka itu adalah makhluk-makhluk yang tinggal di hutan, di gunung, ya, di tempat-tempat sepi. Makanya kenapa orang tua kita dulu bilang kalau kita tempat sepi lalu ngelamun, ntar kita kemasukan setan, begitu kalimatnya. Dan bahkan di kitab komentar dikatakan makhluk gandaba atau makhluk wirulaka ini adalah seperti makhluk yang ciri-ciri yang menyolok adalah apa? Jangan lihat perut saya ya, perutnya sangat besar. Perutnya sangat besar nih, gitu ya. Dan memiliki alat kelamin yang mirip tempayan. Dan memiliki alat kelamin seperti tempayan. Dan tempayan itu dalam bahasa Abhidhamma dikatakan, dalam bahasa Pali jadi kumbowiya. Kumbowiya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, makanya kenapa ada yang disebut sebagai tadi, ada yang disebut sebagai asura dewa. Mungkin begitu pemahamannya ya. Lalu kita lihat di arah barat. Ya, sekarang kita lihat di arah barat. Untuk barat. Yang untuk barat itu dikuasai oleh Wirupaka. Wirupaka. Ya. Sama ya, Wirupaka adalah dewa yang memimpin wilayah barat dia. Yang menjadi raja siapa? Raja Naga. Jadi kalau Anda baca Parita Etawata, Anda memanggil 4 raja dewa sebenarnya. Ya. Dia adalah Raja Naga sebenarnya. Naga itu selalu duduk menghadap ke timur. Dia adanya di barat, tapi naganya selalu duduk menghadap ke timur. Menghadap ke timur dia. Dan biasanya kalau para dewa di alam Catu Maharajika ini berselisih paham ya? Biasanya dalam kitab komentar raja dewa Wirupaka yang biasanya raja naga suka menjadi pemberi solusi. Kalimatnya begitu. Jadi ini naga itu suka memberi solusi. Jadi dia memimpin wilayah para naga nih. Jadi bentuknya apa? Setengah dewa. Setengah dewa itu artinya apa? Bentuknya seperti naga. Ya, jadi kalau Anda melihat naga, ya pernah lihat naga di angkasa. Saya pernah lihat naga tapi di iklan TV merek susu.
Merek susunya susu apa namanya? Susu tapi iklannya naga. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti kembali ke Kumba itu adalah ini kan Kumba nih. Kumba itu adalah apa ya? Penjaga hutan, penjaga gunung gitu ya. Kayak gitulah. Termasuk Kumba itu penjaga harta karun. Jadi kalau harta karun kita disimpan dalam-dalam di dasar sumur, termasuk juga Raja Dewa Catumaraji siapa sih itu si Anatapindika juga pernah mengubur hartanya ya. Begitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya dia menghadap ke timur dan apa ya? Dia sering menyelesaikan masalah lah pokoknya nih ya si Dewa Naga ini. Yang keempat untuk wilayah utara. Untuk wilayah utara disebut Kuwera. Kuwera ya. Tapi di buku Pak Pandit beda nih. Ya saya harus jelaskan sama Anda. Di buku Pak Pandit namanya bukan Kuwera tapi Dawa Wesa Wana. Wesa Wana. Kok salah. Jadi ada perbedaan ya. Mana yang benar gitu ya. Kita tidak usah cari yang salah yang benar. Tapi saya ingin mengatakan sama Anda. Kalau ini adalah bukunya Pak Yang Mulia Asin Keminda. Ini adalah bukunya Pak Pandit Kaharudin. Ya. Kuwera ini atau dikenal juga sebagai gitu. Jadi sama nih sebenarnya di buku Asin Keminda. Dikenal juga sebagai Dewa Wesana, Wesawa. Ya, kalau di buku Pak Pandit itu hanya dikenal sebagai Dewa Wesawana gitu ya. Nah, tapi kalau di buku Yang Mulia Asin Keminda adalah Kuwera atau juga menjadi dewa. Ini sama sebenarnya. Jadi ada dua. Makanya berarti betul ya. Nggak ada masalah ya. Dia menguasai apa? Yaka. Gitu. Kita jadi baca paritanya gitu kan. Dewa naga yang Yaka, Gandaba, dan naga yang perkasa. Gitu kan. Teman-teman ya. Yaka. Menjadi dewa Yaka. Di kitab komentar Kuwera atau Wesa Wana ini sangat dekat dengan Sang Buddha. Dia sangat dekat sama Sang Buddha. Kalimatnya dia pandai berkata-kata, ya, dan terlatih baiklah kalimatnya. Ya. Bahkan di kitab Sutta Atania Sutta dijabarkan bahwa yang di utara yang disebut Kuwera ini untuk melindungi dari gangguan Yaka. Jadi maksudnya dia sering menyampaikan sajak gitu ya, berperan menyampaikan sajak gangguan untuk baca parita ini kalau kita baca parita supaya Yaka yang tidak memiliki sada terhadap Sang Buddha jadi kuat, jadi punya kesada. Jadi ini si raja ini sering membacakan syair Sang Buddha, dekat dengan Sang Buddha karena sering membacakan syair, menyampaikan sajak. Dan kitab Anantya Sutta itu dikatakan bahwa untuk melindungi diri dari gangguan Yaka yang tidak memiliki sada terhadap Sang Buddha. Jadi ada beberapa Yaka yang tidak punya keyakinan sama Sang Buddha, dan si Kuwera atau Dewa Wesa Wana ini itu dia punya syair supaya Yaka-Yaka bisa terlindungi ya. Jadi teman-teman sekarang ini sudah Catumarika sudah selesai ya. Dan ingat ya, kalau kita bicara dewa ini Catumarajika di dalam kitab di Abhidhamma kita pernah pelajari bahwa ini adalah surga di lingkup indriawi yang paling rendah. Jadi Catumarajika adalah artinya surga atau surga yang paling rendah karena ada
Karena ada dewa-dewa, ada alam-alam dewa lain ya. Di kitab dahulu kala ya, kalau kita bicara dahulu kala di kitab komentar terdapat tadi saya katakan gunung Sineru atau gunung Meru, dan di atas gunung itu tinggallah alam dewa Catumaharajika. Paham ya teman-teman sampai situ ya. Tapi nanti kita lihat di bukunya Pak Pandit sekarang ya, saya tambahkan jadi biar kita kaya nih ya. Kalau teman-teman nanti berbicara di buku Pak Pandit Kaharudin, nanti teman-teman akan ketemu bahwa ternyata Catumaharajika ini dibagi 4, dibagi 3. Dibagi 3. Ada yang namanya Buma Mata Dewata. Ya, yang pertama adalah Buma. Buma Mata Dewata. Yang kedua ada yang namanya Ruka. Rukata Dewata. Yang ketiga, Akasata Dewata. Nah, apa itu Buma? Kalau kita bicara Buma adalah dewa yang diamnya di atas tanah. Nih, karena dia tinggal di atas tanah, maka dia tinggal di mana? Dia tinggal di gunung. Dia tinggal di mana? Sungai, laut, rumah, cetia, apalagi wihara, dan sebagainya. Makanya kenapa kalau kita mau baca parita, kita mengundang para dewa. Samanta cakawale sut adrakacan tu dewata satamang muni rajasa, gitu kan. Parita itu kita bacakan, ternyata kita mengundang Bumata nih. Buma Mata Dewata, gitu kan. Adraka Cantu Dewata, gitu kan. Jadi ada dewata yang kita undang, itu dewa yang berdiamnya di atas bumi. Karena dia berada di atas bumi, berarti dia dewa yang di atas tanah. Berarti di halaman rumah kita ada dewa? Ada. Bisa aja kan. Di gunung ada dewa? Ada. Gitu ya. Pokoknya dia di atas bumi. Kalau Rukata ini dewa yang diam di atas pohon. Di atas pohon dia. Karena dia tinggal atas pohon, maka dibagi 2 lagi. Ya, dewa yang tinggal di atas pohon, ya dewa yang tidak mempunyai kayangan di atas pohon. Jadi ini di atas pohonnya ada kayangan. Kayangan itu apa ya teman-teman ya? Istana kali ya. Kayangan, ada yang tidak punya kayangan. Gitu ya. Kalau menurut saya kayangan itu kayak istana gitu kali ya. Kalau Akasata Dewata, para dewa yang diam di angkasa. Ini yang sebenarnya nih ya, para dewa yang diamnya di angkasa. Yang mungkin ini kategorinya sebagai mereka yang lahir di sini sebagai apa? Ahituka Sugati, apa? Sugati Ahituka Pudgala. Itu ya, ini mungkin bisa menurut saya. Atau bisa saja dia Dewi Hetuka, ya, nggak tergantung ya, kita lihat. Karena dewa rendah tadi. Tapi apakah ini dewa rendah kan nggak juga ya? Memang susah membedakan. Jadi ini tinggal di angkasa nih, para dewa yang tinggal di angkasa. Karena dia tinggal di angkasa, maka dia tinggal di mana? Ya dia itu di apa namanya di bulan, bintang, sebagainya kan di Sutta Samyutta Nikaya kan ada dewa bulan ya. Begitu. Lanjut ya kita ya. Biar cepat nih, karena kita mau selesai. Aduh, kita mau beresin. Catumarajika sudah selesai, ini alam dewa ke-5, ke-6. Sekarang ke-7. Yang ke-7 adalah Tawatimsa. Biar teman-teman tahu dulu.
Yang ketujuh, ini kita bicara yang ketujuh adalah Tawatimsa. Sorry. Di Catumahrajika tetap ada 11 sama ya. Di Catumahrajika yang usianya 500 tahun surgawi di atas 90 juta tahun manusia, ada 11 penghuninya, yaitu apa? Sugati, Ahituka, Putujana. Karena dia Sugati, berarti dia tanpa akar nih ya, Sugati, Ahituka. Yang tadi dewa rendah tadi. Karena kenapa dewa rendah itu kan tinggalnya kan kenapa di pohon? Kenapa di atas tanah? Kan dewa sebenarnya kan tinggal di angkasa gitu ya. Ada Dewi Hetuka, dewa yang 2 akar. Tihetuka, dewa yang 3 akar. Tapi di dewa juga ada Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Pala. Jadi di alam dewa itu ada alam dewa, ada arahat, ada Sotapati, ada mereka punya kesucian gitu loh. Jadi makanya kenapa kalau Anda membacakan parita ya harus undang pada dewa supaya siapa tahu yang mendengarkan adalah seorang dewa yang mencapai kesucian sakadagami, anagami atau karahat. Dengan begitu dia senang kan melihat Anda kan, dengan senang melihat Anda ya akhirnya apa? Anda jadi proteksi, jadi perlindungan dan Anda senang. Tentu akan damai, bahagia. Sekarang kita lihat Tawatimsa sekarang. Tawatimsa adalah alam 33 dewa. Usianya kenapa kok di alam Sugati Dewa 6 ini kenapa berjenjang, bertingkat? Karena dihitung dari masa usianya. Kalau ini kan setara nih. Ya, tapi kalau ini di atas usianya. Karena yang lahir di alam catur, walaupun mereka yang lahir di sini sama nih. Kekuatannya apa? Dana, sila, dan pengembangan bawana. Belum capai jana ya, tapi pengembangan bawana. Mungkin dananya akan makin tebal, dananya mungkin silanya semakin bagus, sering uposata, sering atangga sila misalnya. Ya mungkin itu. Kalau kita mungkin karena nggak pernah atas sila, ya paling manusia atau catur maharajika dewa rendah. Ayo teman-teman kita semangat untuk atas sila ya. Jangan atasi lapar ya, kayak saya nih, atasi lapar. Kita lanjut ya. Jadi dia ada sekarang kalau di Tawatimsa ada berapa penghuninya? Hanya ada 10, dia nggak ada Sugati. Sugati Ahituka Putujana ini berarti nggak ada dewa rendah. Di alam Catumahrajika tidak ketemu dewa rendah. Tapi di alam Tawatimsa tidak ketemu dewa rendah. Tapi Catumahrajika ketemu alam dewa rendah. Paham ya? Jadi dewa rendah itu yang tadi yang sebut saya katakan tadi ada apa? Buma Mata Dewata dan Rukhata Dewata gitu ya. Nah di Tawatimsa enggak ada. Di Tawatimsa hanya ada 10 makhluk yaitu Dwi Hetuka, Tihetuka, Sotapati Maga, Satapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, dan Arhata Maga, Arhata Pala. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman tahu tuh. Nah kita lihat yang berikutnya. Sekarang kita lihat yang apa itu Tawatimsa. Kalau kita bicara Tawatimsa bumi, maka alam ini disebut alam Tawatimsa karena ada 33 dewa. 33 dewa. Nanti teman-teman siapa rajanya? Dua ini dikuasai oleh dewa yang namanya Dewa Saka nih. Raja dewanya sama ya, Dewa Saka. Di Buddhis adalah Dewa Saka. Kalau di Hindu namanya Dewa Indra. Sama ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan salah satu sutta terhadap kenapa Dewa Saka itu bisa menjadi dewa. Ya karena ada 7 faktor. Ya kita tidak bicara itu ya. Kita tidak bicara person. Nanti kita bicara sutta baru kita ngomongin Dewa Saka. Nah di Dewa Tawatimsa ini ya Dewa Dewa 33 dewa ini teman-teman sekalian ada seorang pemuda namanya Maga. Ya, saya singgung sedikit saja ya. Pemuda namanya Maga. Si Maga ini apa ya? Dia itu kayak dia mengajak 33 pemuda untuk semuanya laki-laki ya. Maga juga laki-laki. Tapi Maga menjadi orang tertua atau menjadi ketuanya. Dia namanya kalau ketuanya namanya dalam bahasa Pali adalah Jeta Purisa. Jeta Purisa.
Jetapurisa itu ketua, ya, laki-laki yang tertua atau Kalimatta ketuanya, ketua kelompoknya, ya. Mereka memimpin apa? Dia bangun solokan, dia buka hutan, bahkan sempat kepala desa tidak senang dan ingin supaya siapa si Maga ini diinjak oleh gajah. Tapi gajahnya nggak berani injek ya, karena kekuatan Parami yang luar biasa. Nanti ya kita cerita itu ya, karena nggak keburu nih. Nah kalau kita bicara Maga atau mereka yang Jetapurisa, orang yang tertua ini, karena dia sering mengajak 33 temannya untuk berbuat baik, buka hutan, bangun pendopo untuk tempat istirahat, dan memudahkan jalan orang lain, maka ketika dia meninggal dunia, dia menjadi dewa. Dan di dewa di situ, alam dewa itu dikenal sebagai 33 dewa, bukan karena dia yang menciptakan, bukan ya. Itu karena apa ya? Karena ada ribuan alam dewa, tapi yang dikenal ya ada ribuan tawatimsa juga ya. Jadi kayak Anda jangan pernah berpikir bahwa alam tawatimsa, alam Catumaraja hanya satu, enggak ada. Itu banyak sekali. Karena kalau kita bicara cakrawala ini kan luas sekali ya. Nanti kita bicaralah bumi ini begitu banyak ya. Buddha itu udah banyak sekali alam-alam manusia juga tidak hanya satu ya. Sati sahasa loka ya. Jadi banyak sekali. Nah, karena dia ini karena si Maga ini kebetulan rajin gitu ya. Rajin membantu membelaskan, nanti membuat apa yang terjadi, membuat dia lahir di alam dewa. Karena sering berbuat baik nih. Berdana barang-barang. Kalian minta lah kayak kita ini. Kita kan punya kalian minta ya, Cikimlun ya. Kita kumpulin dana buat bantu orang. Kemarin terakhir kita bantu peti mati gitu kan, buat orang yang meninggal dunia ya. Jadi teman-teman Abhidhamma nih kita punya grup Kalenamita namanya. Kita sering waktu-waktu tertentu kita bisa dana makan, dana wihara, dana patung Buddha, dana peti mati dan sebagainya ya. Nah, karena dia selalu bersama, apa yang terjadi? 33 alam dewa ini kebetulan lahir di alam dewa. Ya, dewanya itu tadinya ya banyak para dewa di situ yang suka mabok, asura. Kalau ceritanya film itu ya, karena banyak mabuk, lalu mereka yang tinggal di sana itu akhirnya karena bercahaya dan sering berantem, akhirnya asura-asura itu pada keluar ya dan di alam Tawatimsa ini Buddha mengajarkan Abhidhamma loh ya. Di alam dewa Tawatimsa ini Buddha mengajarkan Abhidhamma. Kenapa kok Buddha mengajarkan Abhidammanya di alam dewa Tawatimsa? Karena ada raja dewa dan si Maga ini teman baiknya sepanjang kehidupan Sang Buddha. Ya, seperti itu. Sekarang yang berikutnya adalah yang ke-8, itu adalah Dewa Yama. Lokasinya di atas alam dewa Tawatimsa ya. Jadi lebih lama lagi. Berapa usianya kita lihat? Kali 2 kali aja. Jadi kali 2 kali nih. Usianya dikali 2 kali. Berarti usianya berapa? 200 tahun surgawi atau 144 juta tahun manusia. Panjang banget ya. Nah, di Dewa Yama ini teman-teman akan ketemu dengan Suyama. Dewa Suyama adalah dewa sebagai raja dewanya ya. Untuk dua alam dewa ya, untuk 2 alam dewa ini tadi yang Catumaridika dan jadi Dewa Yama itu apa sih? Dewa Yama itu adalah di alam Dewa Yama. Alam Dewa Yama dan ada raja dewanya namanya Suyama.
Suyama ini kalau nanti teman-teman lihat, kenapa disebut alam dewa Yama? Karena mereka telah pergi dari penderitaan, ya. Alam ini sebenarnya tidak ada pergi dan menjauh dari penderitaan. Pergi dan menjauh dari penderitaan. Jadi kalau Anda lahir di alam dewa Yama, ya, maka Anda sudah mulai menjauh dari penderitaan. Begitu ya teman-teman ya. Yang ke-9, kita tinggal 11 ya, 10, 11 dikit lagi. Ada Dewa Tusita. Tusita ini teman-teman dikenal sebagai sangat menyenangkan. Ya, berapa usianya? Di atas Dewa Yama. Di atas Dewa Yama. Tuh, Tusita. Alam yang sangat menyenangkan. Usianya berapa? Usianya sampai 400 tahun. Tahun surgawi. Berapa totalnya kalau dalam manusia? 576 juta tahun manusia. Wow, panjang sekali ya. Alam ini penuh dengan kebahagiaan. Dan kenapa dia penuh dengan kebahagiaan? Karena di sini juga alamnya alam terminal. Terminal untuk para bodhisatta. Disinyalir di alam ini terjadi pembabaran dhamma. Karena banyak banyak kalimatnya banyak banyak para calon bodhisatta kan. Bahkan Buddha Bodhisatta Maitreya juga lahir di sini. Dan ibunya Siddhartha yaitu Dewa Tusita, ibunya Siddhartha kan adalah Siddhartha itu kan adalah Raja Suddhodana dan Ratu Maya Dewi. Ratu Maya Dewi itu lahir di sini. Ya. Lahir di sini. Nah, dia lahir di sini menjadi dewa. Ya, menjadi dewa. Dewanya namanya adalah Santusita. Ya. Nah, di alam Tusita ini karena alamnya penuh dengan kesenangan, maka para bodhisattva senang tinggal di sini. Ya. Calon-calon Buddha tinggal di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Yang terakhir, yang ke-10 dan ke-11, kita tutup habis ini nggak terlalu lama ya, adalah alam disebut Nimanarati. Nimanarati. Apa itu alam Nimanarati? Alam Nimanarati itu alam yang dewa yang bersenang-senang dalam penciptaan. Dewa yang bersenang-senang dalam penciptaan. Ya, dan untuk alam-alam dewa rata-rata adalah lahirnya secara spontan. Tentu alam Nimanarati ini adalah alam dewa yang di atas alam Tusita. Berapa usianya? Lebih lama lagi. Kalau alam Paranimita Wasawati, alam Tusita kan usianya kan adalah 400 tahun surgawi. Kali 2, 800 tahun surgawi. Ya. Berapa usianya? Wah, udah 2 triliun ya. 2,304 juta tahun. Nah, jadi anak mereka yang menciptakan sendiri harta benda untuk dijadikan apa? Penghiburan diri sendiri, hanya untuk senang-senang aja. Ya, dia nyiptain sesuatu untuk bersenang-senang. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang alam terakhir adalah Paranimita Wasawati. Nah, Paranimita Wasawati itu adalah alam para dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan para dewa. Ciptaan dewa lain. Kenapa kok ciptaan dewa lain? Karena biasanya kalimatnya saya mengatakan para dewa yang hidup di ini biasanya punya kekuasaan, ya. Contohnya siapa? Contohnya misalnya di Dewa Mara. Kan Dewa Mara kan bisa menciptakan apa? Bisa menciptakan Tanharaga dan Arati,
dia mengganggu Sang Buddha, kan dia membujuk kepada Sang Buddha untuk parinibbana lebih awal, ya. Jadi Anda tahu di alam dewa Paranimita Wasawati ini adalah kalimatnya dia mampu menciptakan benda-benda, ya. Jadi dewa-dewa itu dia bisa mampu membuat ciptaan. Dan Dewa Mara termasuk di situ diantaranya, ya. Nah, di antara 11 kama bumi, ya, 11 bumi ini, yaitu Niraya, Tiracana, Peta, Asura, manusia kan 11 alam. Paranimita Wasawati adalah yang tertinggi, Niraya adalah yang terendah, ya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, Nimanarati ini karena dia menciptakan dengan apa? Karena objek kesenangan. Karena dia kan alamnya kama, kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan indriawi. Jadi yang lahir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan kesenangan indriawi. Atau makhluk-makhluk yang penuh dengan kesenangan indriawi. Begitu Cilusi. Sudah jam 9 lewat ya. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di-unmute. Jika belum ada, mungkin saya sedikit bertanya ya Romo ya, tentang yang alam peta. Alam peta, ya. Ya. Kalau untuk alam peta, apakah di antara ke jenis 3 peta itu yang dari untuk penerimaan pelimpahan jasa begitu Romo? Yang 4 kemarin itu ya? Iya. Ya, kenapa Cil? 4 peta 4, 12 sama 21. Itu bagaimana jika kita istilahnya kalau kita sering membacakan pelimpahan jasa, melakukan pelimpahan jasa? Patidana ya gitu ya. Apakah peta-peta tersebut itu bisa menerima atau ada yang tertentu begitu Romo? Jadi kalau kita berbicara di Sutta, rujukannya adalah kalau kita bicara kan yang ada yang namanya Paraditupa Jewika Peta adalah peta yang ada di dalam peta watu, kata-kata. Peta watu kata-kata itu berarti adalah di kitab Kudaka sebenarnya dia, ya. Nah, Kudaka Nikaya. Jadi kalau kita bicara penerimaan patidana yang bisa menerima persembahan adalah Paraditupa Jewika Peta saja. Kenapa Paraditupa Jewika? Kenapa pada saat pelimpahan jasa gitu ya? Sebenarnya pelimpahan jasa tidak tepat. Saya lebih menggunakan kalimat patidana. Kalau patidana kan istilahnya adalah membagi dedikasi kebaikan. Karena kalau kita bicara pelimpahan jasa, jasa itu seperti jasa apa nih gitu kan? Tapi membagi dedikasi kebaikan. Kita sudah melakukan kebaikan yang kita lakukan kita dedikasikan. Untuk siapa? Untuk orang tua kita, untuk petakang. Petakang ini artinya apa? Yang telah pergi. Yang telah pergi. Siapa sih yang sudah pergi? Pasti yang berhubungan karma dengan kita. Orang tua kita, leluhur-leluhur kita, gitu kan. Nah, pada saat Anda melakukan patidana, karena Anda melakukan apa patidana itu? Biasanya melakukan apa namanya kalimatnya Anda kan menghormati orang tua Anda kan dengan kalau kita bicara tradisi Tionghoa kan Anda seperti memperlakukan orang tua Anda masih hidup kan. Ya, misalnya dia sewaktu hidupnya suka makan pete misalnya gitu ya. Karena suka makan pete atau jengkol dikasih nih pete atau jengkol. Karena dengan dia memberikan persembahan ini ya dia merasa puas. Nah, persembahan-persembahan makanan ini hanya bisa dimakan oleh siapa? Oleh dewa yang namanya di kitab Petawatu Atakata adalah para datu, ya para datu, pajiwika, peta. Apa ini pajiwika? Peta yang hidupnya ya dari makanan. Dan seorang bodhisatta, calon Buddha, hanya lahir di alam dewa ini, alam peta ini. Lalu kalau Romo bagaimana dengan saudara-saudara kita, papa mama kita, yang lahirnya di Kupa Pipisaka, misalnya begitu ya,
di dewa Watasa, di dewa apa di alam peta Suci Loma, Agi Jalamuka dan sebagainya kita pelajari kemarin kan. Itu nggak ada, dia nggak bisa. Untuk setan-setan yang lain, Wemanika, apalagi setan yang tubuhnya seperti ular, setan yang menderita di waktu siang, Wemanika ya, atau setan yang punya kekuatan ilmu gaib sekalipun tidak dapat menerima persembahan dari yang namanya patidana. Karena patidana itu adalah membagi dedikasi kebaikan, gitu ya. Peta-peta lain nggak bisa, sutangga nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa menerima, Romo? Iya, karena kan nggak bisa, karena mereka selalu kehausan, kelaparan dan sebagainya. Kalau pada Datu Pajawika Peta, setan yang hidupnya dari persembahan makanan yang disuguhkan oleh orang lain pada saat sembahyang. Dan biasanya ketika kita melakukan persembahan kan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan, Anda kan berdana makanan kepada Bante, Anda mungkin pada saat patidana kita biarkan siapin makanan. Nah, makanan-makanan itu yang bisa dimakan oleh pada Datu Pajawika Peta. Sehingga pada Datu Pajawika Peta itu, karena dia senang menerima persembahan makanan, tergugah kusala citanya. Jadi pada saat dilakukan pelimpahan jasa, ya bisa tumim. Kalau nanti tumim lahir, bisa lahir dalam bahagia. Tapi yang lain kan selalu kehausan, kelaparan, kepanasan, sering makan air ludah, dahak, kan kita pernah bicara itu ya. Bahkan ada yang makan muntah, ada yang makan mayat, yang mulutnya selalu berapi, ada yang cuma sekecil lubang jarum, itu kan mana bisa menerima makanan itu. Jadi seperti itu. Dan sekarang pertanyaannya lagi begini, apakah mungkin, karena Sang Buddha pernah berbicara ini kepada Ananda, Sang Bagawa, apakah mungkin ada saudara atau famili saya yang dilahirkan di alam Paradatu Pajawika Peta ini? Karena Ananda kan menganggapnya kan, apa mungkin ada saudara kita yang lahir di sini? Kata Sang Buddha, oh Ananda, sangat tidak mungkin tidak ada saudaramu yang tidak dilahirkan di alam Paradatu Pajawika Peta. Karena kelahiran kita, kalau menurut bab 8 Patisamuppada, kita seperti buntut kala yang tidak terhingga ujungnya. Kelahiran kita sudah tidak terhingga. Kalau kita lahir, kita punya papa mama, kita punya leluhur, dan pasti ada yang lahir di alam Paradatu Pajawika Peta ini. Jadi kenapa? Karena tadi Paradatu Pajawika Peta ini hanya dapat menerima makanan yang diberikan oleh orang lain dalam upacara sembahyang. Sementara setan yang Kupa Pisaka, Nijama Mataika, Kalakan Nica Peta gitu ya, itu tidak dapat menerima persembahan makanan. Yang karena dia bisa menerima persembahan makanan, maka bisa melakukan. Kita tidak melihat kalau dalam cerita peta secara keseluruhan rujukannya hanya ya kebanyakan orang menggunakan peta Watu yang 4 peta itu saja ya. Jadi seperti itu ya, Cilusi, karena dia bisa menerima persembahan makanan kan dia merasa senang, karena ketika merasa senang timbul kusala cita, karena kita tahu nih Cilusi bahwa berapa jumlah cita dalam makhluk apa ya, seperti setan citanya berapa? Setan citanya ada berapa, Cilusi? Ya, setan itu punya citanya ini, Cilusi, 37. Kan makhluk peta ini kan lahirnya kan ini nggak punya nih. Karena yang lahir di sini adalah yang punya alam manusia dan 6 alam dewa. 8 potong. Dari 54 potong 8 berapa? Ya, atau tidak punya mahakusala, mahakiri yang nggak punya. 54 potong 8 potong 8. Nggak punya situ pada cita, berapa jadinya? 8 tambah 8, 16, 17. 54 potong 17, sisanya berapa? Saya kalkulator dengan 37 doang. Ya berarti setan punya mahakusala. Tapi untuk bisa membangkitkan mahakusala ini butuh ada karena kan mereka yang makhluk yang kalau bicara katanya makhluk peta yang pada Pajawika ini yang lebih tinggi lah kalimatnya lebih, karena dia bisa menerima hidup dari makanan dari umat atau dari upacara sembahyang. Kan upacara sembahyang kan
Bisa aja di wihara, bisa aja di tempat-tempat lain kan. Jadi sehingga dia lebih mudah untuk bisa menerima pelimpahan jasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang selalu kelaparan dan kehausan. Begitu Cilusi. Baik Romo. Romo, kalau untuk perbedaan Yaka dengan Asura, Romo, kalau ada pernah dengar cerita dari Jataka ya kalau nggak salah ya, Romo ya. Yaka juga istilahnya ada yang punya sifat membunuh ya, seperti itu ya, mengganggu juga ya. Yang ada kisah yang dendam itu yang menjadi Yaka itu yang makanin anaknya itu bedanya gimana Romo kalau secara dilihat Asura sama Begini, Yaka? saya paham Cilusi, saya paham ya. Jadi yang sebut tadi kan sekarang saya tanya sama Cilusi. Kita kembali ke bab 1 ya. Paham maksud saya, tahu paham. Cilusi, menurut Cilusi selama ini kan Cilusi menganggap dewa itu baik. Betul nggak? Iya. Padahal dewa kesadarannya apa? Kama Wacara 54. Dewa masih punya akusala cita 12 nggak? Ya, masih ya. Punya Cilusi. Ya. Ya tadi, kenapa tadi disebut tadi yang kita bicara tadi ya? Terkait dengan misalnya alam Yaka tadi ya. Kita bicara alam Yaka kan, atau alam Yaka itu siapa sih? Alam Yaka itu adalah alam yang sebenarnya Dewa Catumaharajika dia kan. Catumaharajika yang ngapain? Ya, yang tinggalnya di mana teman-teman? Di utara. Karena dia tinggal di utara, apa yang terjadi? Kurku kuwera. Dan Yaka itu kan enggak semua. Karena kalau kita lihat di sini, Cilusi lagi, kita lihat di sini ya, saya exit nih. Saya exit ya. Saya 31 alam kehidupan. Catumaharajika kan dia kan? Yaka kan tinggalnya di sini kan? Tuh lihat sama Cilusi. Yaka ini ada yang Sugati Ahetuka, ada yang Duhetuka. Kalau Sugati ya dia bisa jahat juga, Ci. Nah dia masih punya kusala citanya 12 yang belum. Tapi kalau dewanya sudah Sotapati Magatpala dan Sakadagami Magapala, Sotapati Palata, Magata dan Palata dan kesini terus, nggak mungkin dia melakukan kejahatan karena sudah stop. Tapi dewa yang Sugati, yang Tihetuka pun yang Duhetuka masih saja bisa melakukan kejahatan kan? Karena sekarang dewa, bahkan di sini Cilusi, ini para Nimita Wasawati lah. Kita tidak bicara dewa Yaka ya. Kita dewa para Nimita Wasawati yang paling tertinggi di dalam Kama Sugati bumi. Alam para dewa yang mengendalikan ciptaannya. Bayangkan dewa si Dewa Mara jahat nggak sama Sang Buddha? Iya, jahat ya. Jahat. Kenapa si Dewa Mara jahat? Kan para Nimita Wasawati. Karena walaupun dia marah, Dewa marah, tetapi dia masih punya akusala cita. Dia masih punya akusala cita berapa? 12. Kan dewa kan punya kama wacara cita 54. Dewa juga masih bisa serakah, benci, marah. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi karena dalam cerita komentarnya di Thailand misalnya, Dewa Mara ini ternyata dihukum sama seorang biku ya, seorang biku ya, bikunya namanya saya lupa apa, bentar ya, nama bikunya error saya nih. Ada seorang biku, dan biku terkenal sekali dan ada reliknya bahkan ya. Nah biku ini kebetulan adalah 300 tahun atau 200 tahun setelah Sang Buddha parinibbana ya, parinibbana. Meditasinya adalah di dasar laut nih, biku ini. Lalu Upagupta Thera. Ya, ini jadi Upagupta Thera ini, Cilusi ya, saya ceritain ini. Karena Dewa Mara, nggak apa-apa ya, waktunya boleh ya. Sedikit lagi ya. Ini Dewa Mara kan tinggalnya kan Dewa Mara. Ini kan penggoda kan. Banyak kesalahan dilakukan. Dia menciptakan Tanharaga Arati. Dewa Mara adalah dewa di alam Paranita Wasawati.
Bisa salah kan, dia mampu menciptakan ciptaannya kan, dia menciptakan Tanharaga Arati ketika Sang Buddha ingin mencapai, dia menciptakan Mara untuk menciptakan bala tentara dan segala macam supaya Sang Buddha goyang kan. Dalam cerita ini konsili keempat itu adalah untuk menulis Tripitaka itu. Di mana? Di Aluwihara Sri Lanka ya. Aluwihara di Sri Lanka. Kurang lebih 400 tahun, kurang lebih ya. Karena penyusunan Tripitaka ini kan 360 sekian tahun setelah Sang Buddha parinibbana. 380 tahun lah setelah Sang Buddha parinibbana. Ada seorang biku namanya Upagupta Thera. Meditasinya di mana dia? Memasuki Niroda Samapati, meditasi di bawah dasar laut. Sangga Sangga tahu nih Dewa Mara akan kembali menghantui atau mengganggu untuk menyusun Tripitaka. Bahkan Dewa Mara itu diibaratkan seperti hitam. Jadi bayangannya hitam, dia bisa buat hitam. Dalam kitab komentar ya. Jadi kalau Anda ada bayangan hitam, bisa saja itu Dewa Mara. Dia bisa menciptakan hujan besar dan sebagainya ya. Nah, Biku Upagupta Thera ini dia sakti kebetulan. Sakti ya, karena meditasinya di dasar laut. Dia mendapat perintah dari Sangga untuk mencegah Dewa Mara untuk tidak mengganggu konsili yang keempat, penyusunan Tripitaka. Penyusunan Tripitaka ini ditulis 12 tahun lebih. Di Tripitaka yang kita pelajari hari ini di Aluwihara Sri Lanka itu hampir 12 tahun ya, sidang konsilinya, bayangin. Dewa Mara ini kebetulan karena ingin mengganggu, maka Upagupta melakukan kekuatan kesaktian abinya, sehingga Dewa Mara tidak mampu melepaskan jeratan dari Bante Upagupta Thera. Apa yang terjadi? Dewa Mara pergi ke Panimanarati, ke Dewa Tusita, ke Dewa Yama, Catu Maharajika, Tawatimsa, untuk minta tolong dibukakan. Kata mereka apa? Saya aja Dewa rendah minta tolong ke Anda, masa Anda bagaimana? Akhirnya pergi ke alam apa? Alam Mahabrahma. Dewa nih ya, Dewa Mahabrahma. Dewa Janatika 1. Ya, kata alam Dewa Brahma, dia bilang, ada satu orang yang mampu melepaskan jeratan itu. Siapa? Kata Dewa Mara. Beliau adalah Bante yang mulia, Bante Arahat yang Arya, Bante Upagupta Thera. Oh, kata Dewa Mara, orang ini yang mengikat saya. Akhirnya dia menghadap, mohon untuk dibukakan. Kata yang mulia Bante Upagupta Thera, apa katanya? Ya, saya akan lepaskan Anda kalau Sangga selesai menulis Tripitaka. Nah, setelah selesai, dibukakan ikatannya, terus Sang Dewa Mara bertanya kepada Bante Upagupta Thera, gurumu itu berarti Sang Buddha ya. Sang Buddha katanya, guru kamu 300 tahun yang lalu, waktu hidup beliau, itu tidak berani lawan saya katanya. Tidak berani lawan saya. Kenapa sekarang 300 tahun, 80 tahun kemudian ada seorang murid namanya Upagupta Thera berani ngelawan Dewa Mara? Apa kata yang mulia Bante Upagupta Thera? Guru saya sama Sang Buddha Gotama bukan tidak berani dengan Anda. Anda adalah calon Buddha di masa mendatang. Ini Bodhisatta nih. Calon Buddha ya, iseng ya calon Buddha ya. Anda calon Buddha di masa mendatang akan sama seperti guruku. Sama Sang Buddha, katanya begitu. Lalu Bante Upagupta Thera memohon kepada Dewa Mara, Anda kan pernah hidup bersama Sang Buddha, Anda kan pernah melihat Sang Buddha. Bisakah Anda mengubah wujud Anda, mengubah wujud Anda, asli Anda seperti Sang Buddha? Apa kata Dewa Mara? Saya mampu, tapi Anda jangan namaskara sama saya. Akhirnya ini Dewa Mara mengubah tubuhnya seperti, Anda mampu seperti Dewa kan mengubah tubuhnya seperti Buddha. Gitu ya. Dan si Bante Upagupta Thera ini akhirnya namaskara. Ketika mau namaskara, Dewa Mara mengubah diri menjadi menjadi dewa lagi. Komplain sama yang mulia Bante Upagupta Thera, kamu tadi katanya tidak mau hormat, kenapa sekarang hormat? Kata Bante Upagupta, ya saya menghormat guru saya, bukan Anda.
Nah, dari cerita ini, literatur Tipitaka ini jelas bahwa tubuh Buddha memang keemasan. Kulitnya keemasan. Dan itu dibuktikan juga dalam kitab Lakhana Sutta. Dalam Tiga Nikaya, ya, Lakhana Sutta, bahwa ada 32 ciri kebudahan. Dari 32 ciri kebudahan itu tubuh Buddha keemasan, sehingga orang-orang Thai patungnya pasti warna kuning. Tapi orang-orang Myanmar pasti patungnya putih. Nah, sekarang patung putih lebih ngetren. Begitu. Bukan saya promosi dagang patung nih ya. Terima kasih, Jelusi. Ya, terima kasih Romo. Jadi tahu ceritanya bahwa nanti ada saatnya Dewa Mara ini akan menjadi calon Buddha ya. Iya. Sangat menarik Romo. Terima kasih Romo. Iya, sama-sama. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan di-unmute. Jika tidak ada, kita akan tutup karena sudah 9:30. Baik, Cukup kali, Jelusi. Ya, mungkin tidak ada lagi. Terima kasih Romo. Sebelum kita menutup, mungkin Romo ada pesan buat kita untuk kelas Ya, malam tetap ini? semangat. Ya, saya sudah dapat penghargaan. Mesti kalau dapat penghargaan mesti selesai ya. Biasanya kan kalau selesai kan dapat penghargaan. Jadi dapat penghargaan dari Sasana Subhasita, kemarin Sasana Subhasita. Nah, saya belum masih pakai background yang lama, nanti background yang baru saya akan minta supaya nanti latar belakangnya. Bab 5 pelajaran yang sangat mudah sebenarnya, nggak ada sulit. Kita hanya belajar teori. Nanti mungkin bab 8 sudah mau selesai, kita langsung ke bab 6. Jadi saya prediksi setengah tahun lagi kita sudah selesai seluruh pelajaran bab Abhidhamma Sanggaha ya. Setelah itu saya bisa mulai berkelana kembali. Ya, terima kasih. Sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita menutup kelas malam ini, mungkin Romo Effendi bisa memimpin kita untuk membacakan Parita Patidana dan sekalian penutupannya nama Karapata. Mari sama-sama kita membacakan Patidana untuk menutup baktian malam hari ini. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Kata Saya Nanyani Kata Nime Desanca Bagino Hontu Satananda Pamanaka Yepiya Gunawanda Mayang Mata Pitadayo Ditame Japyadita Wa Anyamajata Verino Satati Tandilo Kasmi Te Pummaca Teyonika Panjeka Jatuokara Sangsaranda Bhava Nyatang Ye Patidana Me Anumodan Dute Sayang Ye Cimana Pajananti Dewa Desa Nivedayung Maya Dinana Punyana Anumodana Eduna Sabbe Satta Sadahantu Averasu Kajivino Hema Padanjava Pondu Te Sasasi Jatang Subha Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Effendi. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo.